Shalom, selamat malam, selamat petang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini saya kira kita sangat bersyukur ada Bu Elis ya yang dari Perth ya. Jadi semoga betah dengan klub kecil kami. Kami berusaha tidak sekedar berbagi pengetahuan atau hanya sekedar unjuk gigi, unjuk pengetahuan, tapi kami berusaha berbagi, menolong sesama. Nah, presentasi saya melanjutkan dari Dr. Kasan. Beliau tadi sudah menyampaikan aspek-aspek medis dan juga bagaimana pemahaman mengenai mengenai power of imagination dibandingkan dengan apa tadi Pak Kasan? Satu lagi tadi law attraction. Law of attraction, ya. Saya ini karena sudah beberapa hari ini mengatakan pada Pak Kasan jangan pakai istilah law of attraction, jadi saya ikut-ikutan jadi lupa ya. Jadi sekarang saya hanya berusaha memberikan penegasan mengenai power of faith, hubungannya dengan power of imagination. Jadi semoga melengkapi yang disampaikan oleh Pak Kasan. Selanjutnya, jadi apakah iman itu sungguh berkuasa? Nah, kalau kita mau jujur sebagai orang Kristen ya seringkali kita maju mundur, ragu-ragu bahwa iman dapat mengubah banyak hal. Mari kita lihat sejenak percobaan celah ganda yang merupakan pintu ke arah fisika kuantum. Jadi kita tengok sebentar fisika kuantum ini saya belajar dari Greg Braden, bukunya ini ya, Spontaneous Healing ini ya. Jadi percobaan celah ganda ini menarik. Jadi ada sebuah sumber elektron. Pertama akan dibuka satu celah, jadi yang merah itu, maka bentuknya adalah ketika sampai di alat detektor, maka bentuknya adalah partikel sampai di dinding itu. Tapi ketika dibuka dua celah, makanya disebut percobaan celah ganda, ketika yang dibuka dua celah, maka pola yang terdeteksi di detektor itu bukan partikel lagi, tapi fungsi gelombang. Jadi ada semacam superposisi antara dua celah itu. Sehingga bagi para fisikawan ini sudah menjadi hal yang memusingkan selama puluhan tahun, dan akhirnya diperoleh kesepakatan yang disebut namanya peran dari pengamat. Jadi pengamat atau observer itu ketika dia menentukan celah ganda atau celah tunggal, itu akan menentukan hasil yang diamati. Nah, kira-kira sudah mulai mengerti arahnya. Jadi arahnya itu adalah bahwa peran dari seorang pengamat itu tidak hanya mengamati sebuah objek, tapi ikut mempengaruhi hasil pengamatan. Itu yang disebut dengan namanya interpretasi Copenhagen kalau di dalam fisika kuantum. Nah, kemudian kita coba lihat apakah ada implikasinya dalam dunia medis. Coba slide berikutnya. Nah, dalam dunia medis ternyata hal ini juga dikenal yang disebut dengan namanya efek harapan. Biasanya disebut dalam istilah medis pil placebo. Jadi efek placebo atau obat kosong dapat memberikan manfaat dan juga dampak negatif bagi penggunanya. Cara kerja atau terapi placebo obat kosong meliputi aspek psikologis yang menghubungkan obat dengan orang yang mengkonsumsi. Jadi biasanya pasien misalkan sudah kena penyakit yang cukup berat, lalu tim dokter mengatakan bahwa kami ada obat yang sedang dalam proses uji coba, apakah mau mencobanya karena ditemukan obat ini sangat bagus untuk penyakit bapak atau ibu misalkan. Ketika pasien itu sudah menyetujui, maka diberikan terapi katakanlah 1 minggu begitu. Tapi sebenarnya isinya hanyalah pil garam atau pil biasa, bubuk biasa. Jadi tidak ada obatnya, tapi ternyata ditemukan lebih dari 20% itu ketika diberikan terapi pil placebo, efeknya sama atau bahkan lebih baik dibandingkan yang dikasih obat beneran.
Jadi itu yang disebut namanya efek harapan dan dibuktikan secara medis bahwa antara 20-25% itu mengalami kesembuhan. Padahal pil-pil yang diminum isinya hanyalah cairan atau mungkin hanya obat bubuk biasa. Jadi ternyata efek harapan itu bisa mempengaruhi pola kesembuhan seperti tadi di-share-kan oleh Pak Saur bahwa hati yang gembira adalah obat, itu berarti memang di dalam dunia medis dikenal efek harapan. Kalau orang itu bersemangat sekali, ada seperti kisah yang baru-baru ini saya dengar seperti motivator Pak Desem Tungwaringin itu ketika kena COVID juga, dia setiap hari kerjaannya di rumah sakit nyetel film kartun ya. Jadi pemulihannya jadi lebih cepat. Itu sudah share ya. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang kita melihat dalam buku karya Andrew Wommack, Pastor Andrew Wommack, ada kutipan menarik mengenai kata Yetzer, yang kadang diterjemahkan sebagai frame. Frame itu seperti kerangka tubuh manusia dalam Mazmur, atau mind, pikiran dalam Yesaya, tapi juga diterjemahkan sebagai imajinasi dalam Kejadian 6 ayat 5 versi King James ya. Saya bacakan. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Jadi kalau kalimat ini dibaca dalam LAI 74, itu bunyinya setiap kecenderungan hati mereka adalah jahat semata-mata. Jadi kecenderungan hati itu diterjemahkan dalam King James itu sebagai imajinasi. Artinya imajinasi itu apa yang kita hidupi dalam pikiran kita. Seperti tadi Pak Kasan juga cerita ketika menginginkan motor gede, setiap pikiran dia mau ngelamun itu difokuskan untuk memikirkan motor gede sambil berusaha tentunya ya, sehingga tindakan itu diarahkan kepada pikiran tersebut. Jadi itu imajinasi itu bahasa sederhananya adalah konsepsi ya. Apa yang kita konsepsikan dalam pikirkan itu akan menjadi tindakan yang membuahkan hasil ya. Kalau imajinasinya itu adalah jahat seperti dalam Kejadian 6 ayat 5, maka hasilnya semua juga jahat. Tapi kalau imajinasinya orang percaya, harapannya itu menjadi harapan yang baik, kita memikirkan hal yang baik, kita akan membuahkan hal yang baik juga. Lanjut. Pak Kasan. Nah, sekarang apa itu makna imajinasi? Imajinasi atau yester tersebut adalah hal-hal yang kita bayangkan sebelum kita merencanakannya dan mewujudkannya menjadi tindakan. Dalam konteks orang percaya, maka imajinasi orang beriman itu adalah harapannya, yaitu dari imajinasi menjadi harapan, lalu kita imani, akhirnya menjadi sebuah tindakan. Lanjut. Nah, ada kalimat yang menarik dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi sebuah kisah ini baru saya alami tadi pagi. Jadi cerita sedikit ya. Jadi selama 3 hari terakhir ini di rumah kami itu banyak laron kalau sore ya. Nah, kemudian saya mesti bersih-bersih di rumah karena sore hari ya harus bantu-bantu di rumah. Lalu kemudian saya berpikir tadi pagi, wah ini nanti sore kayaknya saya bisa terganggu, nggak bisa presentasi gara-gara banyak laron musim penghujan ini. Itu saya kontak Pak Kasan juga Pak Ishak untuk Pak jaga-jaga nanti kalau saya nggak bisa untuk menggantikan. Nah, kemudian saya siang hari saya putuskan untuk berdoa, Tuhan kalau Engkau mengizinkan supaya sore ini saya dibebaskan dari tugas memberesin laron. Jadi saya berdoa supaya dikasih kesempatan untuk bisa presentasi. Ternyata puji Tuhan tadi saya tungguin dari jam 3:30, jam 4, setengah 5, jam 5 sampai jam 6 tadi tidak ada laron. Ya ada 1-2 tapi tidak sampai masuk ke dalam rumah ya. Jadi puji Tuhan. Kalau kemarin itu banyak banget, mungkin itu keranjang sampah itu seperempatnya penuh laron itu kalau hasil nyapu semalam itu. Tapi puji Tuhan sore ini lancar ya. Itu
kisah pribadi saya. Terus juga mungkin Tuhan kirim sebagai penghiburan. Siang-siang itu saya buka di mailbox saya, ada seorang teman baru dari Guam. Guam itu daerah sekitar Melanesia ya, di atasnya kita sedikit itu, di atasnya Indonesia. Lalu beliau ini penganut Judaism dan kemudian kayaknya sakit lumayan berat, semacam lupus, tapi share di email kok katanya bukan lupus, saya nggak tahu apa itu. Saya jadi berbagi, saya mendoakan, terus saya kasih juga linknya videonya Andrew Wommack. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan kisahnya Andrew Wommack, bukunya ini itu bisa nanti cari videonya. Kalau belum beli bukunya, videonya bagus mengenai power of imagination. Saya lanjut ya. Jadi iman sesungguhnya belum Pak, mesin tadi ya. Iman sesungguhnya membawa kita kepada hubungan yang baik benar dengan Allah dan memberinya kesempatan bekerja dalam diri kita dan melalui kita. Seringkali Allah membiarkan kita terpojok agar kita dapat langsung berhubungan dengan Dia. Nah ini seringkali kalau kita kepepet baru ingat Tuhan ya. Ini fenomena banyak orang Kristen ya. Kalau belum kepepet belum ingat Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah kena krismon, kena resesi, kena COVID kita baru belajar, oh iya ada Tuhan penolong kita. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu selalu siap jadi istilahnya jadi tempat berpaling kalau kita terpojok ya. Meskipun ya tidak baik juga kita hanya menjagakan kalau pas sulit ya, tapi juga sebaiknya pas kita sedang kondisi baik pun kita ingat Tuhan, itu lebih baik ya. Allah ingin kita mengerti bahwa kita harus menjalani kehidupan iman, bukan kehidupan yang sekedar menikmati berkat-berkatnya. Lanjut. Nah, perhatikan kehidupan Abraham, Yusuf, Musa, dan lain-lain. Pada dasarnya iman haruslah teruji dan dicobai. Dan ujian iman yang sesungguhnya bukanlah ketika kita menemukan bahwa sulit untuk mempercayai Allah, melainkan karakter Allah harus terbukti dapat dipercayai dalam pemikiran kita sendiri. Iman yang diuji menjadi realitas harus mengalami masa sulit yang boleh jadi terasa asing bagi kita. Lanjut. Iman yang berkenan pada Bapa itu yang seperti apa? Nah, dalam Ibrani 11 ayat 6 disebutkan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kisah pribadinya Tuhan mempersiapkan orang-orang pilihannya. Jadi saya juga merasa selama 10 tahun, dulu waktu saya masih di Jakarta, saya merasa memang sulit sekali mencari waktu untuk meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dengan tenang, karena selalu dikejar waktu ya. Tapi puji Tuhan selama saya di Malang, saya merasa dipersiapkan Tuhan untuk hal-hal yang baik. Puji Tuhan termasuk tim kami, tim kita, kelompok kecil pemulihan LGBTQ ini, saya yakin Tuhan persiapkan untuk paling tidak menolong orang-orang sesama kita yang memerlukan pendampingan untuk pulih dari LGBTQ. Iman selalu bekerja dengan cara yang unik dan pribadi karena Allah bertujuan melihat iman yang sempurna dinyatakan dalam anak-anaknya yang selalu mengutamakan Yesus Kristus. Dan Allah membawa kita dalam situasi-situasi khusus untuk melatih iman kita. Jadi ada kalimat yang bagus ya, nanti saya share. Jadi kalau Anda mengalami ujian iman, bersukacitalah, berarti itu iman Anda sedang bertumbuh. Jadi kadang-kadang iman itu seperti seperti karet ya. Kadang-kadang perlu direntang supaya mendapatkan kekuatannya ya. Lanjut. Kalau kita mau mengikat sebuah botol atau mengikat sebuah hal yang kita mau ikat dengan karet, kan karetnya harus dibuat sampai meregang supaya menjadi kuat ya. Iman dan akal sehat. Pendapat bahwa iman berlawanan dengan akal sehat adalah pikiran sempit dan antusiasme yang salah. Dan pendapat bahwa akal sehat berlawanan dengan iman menunjukkan suatu penempatan yang salah pada nalar sebagai dasar bagi kebenaran. Jadi iman tidak selalu bertentang dengan akal sehat, justru akal sehat yang perlu direntang ya, supaya bisa mengikuti jalannya iman ya. Kehidupan iman bahwa keduanya yaitu iman dan akal sehat dalam hubungan yang seimbang dan tepat. Pengalaman pribadi kita juga banyak orang, iman yang hidup adalah ketika hati, akal,
dan kehendak itu bisa menyatu. Jadi kalau kita bisa menyatukan rasio otak kiri dan otak kanan dan hati, maka itulah akan menjadi kenyataan karena kekuatannya dahsyat ya. Sebagai kutipan dari seorang filsuf dan matematikawan Prancis abad 16, Blaise Pascal itu pernah mengatakan bahwa hati itu memiliki nalar atau cara berpikir yang akal tidak mengertinya. Nah, kalau kita bisa menyatukan antara nalarnya hati dan akal, disitulah akan tercapai kesatuan kehendak dan akan terjadi menjadi kenyataan. Lanjut, rahasia iman kepada yang memindahkan gunung. Jadi Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-Nya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bukan besarnya iman yang penting, cukup sebiji sesawi, jadi kecil sekali, bahkan mungkin nggak ada 1/5 dari kuku kita ya. Jadi namun apakah kita telah belajar percaya pada Tuhan. Jadi objeknya iman jangan pada kekuatan sendiri, karena itu berarti yang disebut dengan tadi yang namanya law of attraction itu berarti hanya berpusat pada ego, pada diri kita. Tapi kalau kita iman, kita berpusat pada Tuhan. Sebagai contoh ya, ada sebuah cerita dulu ketika di Mesir itu kan saya lupa abad berapa, mungkin abad 11 atau 12 itu waktu itu banyak orang Kristen Koptik, tapi banyak juga yang para penasihat raja waktu itu di sana yang kurang suka dengan kehadiran para Kristen Koptik maupun para pendeta Koptik, karena dianggap mereka memiliki cara berpikir yang aneh gitu ya dianggap ya. Suatu saat mereka para kelompok-kelompok yang tidak suka ini menghadap raja terus mengatakan begini, Raja, kami mau menghadap itu orang Kristen tuh kok kitabnya kok aneh-aneh ya. Masa kitabnya disebutkan bisa memindahkan gunung dengan iman, itu apa mungkin gitu. Terus Raja bertanya, terus maksud kalian bagaimana? Berikan mereka waktu 1 minggu, atau saya lupa ya, 1 minggu atau satu bulan ya, mungkin 1 bulan ya, satu bulan. Pokoknya suatu jangka waktu, kalau mereka bisa memindahkan gunung, ya kita menghormati kitab suci mereka. Tapi kalau enggak, kami mohon supaya Raja mengeluarkan peraturan supaya semua orang Kristen Koptik di Mesir keluar dari Mesir atau akan dibinasakan. Nah, itu kan perintah yang keras ya, sama seperti yang kita pernah baca di kitab lain, misalkan kitab Esther misalkan, itu seperti itu. Jadi perintah yang keras, dan raja mungkin terpengaruh akhirnya mengeluarkan peraturan itu. Jadi dipanggil para pemimpin Kristen Koptik, terus diberi ultimatum. Saya memberi waktu kalian 1 bulan, coba cari satu gunung, saya ingin tahu kalian bisa memindahkan nggak, karena itu ada di kitab suci kalian. Kalau nggak bisa, semua orang Kristen Koptik harus meninggalkan tanah Mesir ya. Nah, para pemimpin jadi kaget dan mereka hampir putus asa karena mereka tahu itu sangat sulit ya, nggak usah memindahkan gunung ya. Coba Anda di ruang tamu memindahkan gelas berisi air aja pakai iman itu. Coba mungkin 1 bulan kalau bisa gerak itu bagus ya. Jadi mereka suruh memindahkan gunung, jadi itu hal yang nyaris mustahil. Akhirnya mereka berpuasa dan berdoa beberapa hari, terus ternyata Tuhan memberi mereka jawaban. Jawabannya gini, kamu cari di desa A atau B gitu, ada seorang Buddha yang sekarang tinggal di dekat hutan, tapi dia Kristen yang sangat saleh dan sangat taat. Nah, kamu harus berdoa dipimpin oleh orang Buddha tersebut. Kamu baru bisa memindahkan gunung. Nah, jadi akhirnya dicari itu orang Buddha itu. Akhirnya ketemu, sudah tua begitu. Dulu dia penjual sepatu, tapi sudah pensiun dan menyepi di sebuah desa.
dan dia betul-betul taat Alkitab itu sampai titik komanya. Jadi dia berusaha menaati Alkitab dengan sungguh-sungguh. Lalu akhirnya semua orang Kristen Koptik dipimpin oleh orang tua tadi yang buta ini berdoa mohon kepada Tuhan berhari-hari, doa puasa berseru kepada Tuhan. Nah, sampai hari yang ditentukan, hari yang ke-30, raja dan para punggawanya sudah siap-siap mau mengusir semua orang Kristen. Ternyata pas katakanlah ditentukan sampai jam 12 siang begitu hari ke-30, ternyata suatu mujizat terjadi, ada sebuah bukit yang bisa pindah. Pindahnya cukup lebar sekitar 2 meter gitu, dan itu dicatat oleh sejarawan Mesir dan sejarawan yang tidak percaya Tuhan. Jadi bukan sejarawan Kristen ya, jadi sejarawan Mesir yang bukan Kristen, dan akhirnya sampai saat ini diberi nama gereja sampah. Jadi jadi gereja, tapi dijadikan tempat sampah, tapi gerejanya cukup besar. Jadi kalau Bapak Ibu pas wisata ke Mesir mungkin akan tunjukkan gereja sampah itu, dan itu ada ceritanya bahwa itu dulu bukit yang pindah itu. Jadi memang betul iman mendaki gunung itu tidak mudah, tapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan iman kita, itu kita bisa belajar percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang memungkinkan. Jadi bukan kita yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat. Lanjutnya, penerapan. Dalam hidup ini memang kita harus menghadapi berbagai gunung rintangan dan masalah, termasuk masalah dalam pergaulan, masalah dalam keluarga, masalah dengan identitas gender kita. Apakah identitas gender itu kalau sudah dibentuk bertahun-tahun, misalkan kita secara fisik laki-laki tapi kecenderungannya kayak perempuan atau sebaliknya, itu kan menyangkut identitas gender. Apakah bisa dipulihkan? Pasti bisa. Yang penting kita percaya pada Tuhan. Tuhan bisa memindahkan gunung rintangan itu ke tempat lain, tetapi Ia seringkali memberi kita iman untuk kuat mendakinya. Memang jika kita berhasil mencapai puncak gunung, gunung yang sebelumnya kita hadapi menjadi lenyap. Dan kemudian terakhir, bacaannya tadi ayat penutup Markus 11 ayat 24. Ini kata kunci ya, ayat kunci mungkin baik untuk kita hafal karena ini sangat menguatkan. Sebab itu aku berkata kepadamu, barang apa yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh. Ini saya ambil dari Alkitab terjemahan lama dari LAI tahun 54. Jadi garis bawahinya, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan berolehnya. Terakhir, bacaannya saya ambil dari Andrew Wommack, yang tadi saya sebut Power of Imagination. Ada videonya, kalau nggak suka membaca buku, bisa cari video lecture-nya. Terus Greg Braden, Divine Matrix disebut Pak Kasan, lalu Greg Braden, Spontaneous Healing of Belief. Terima kasih, semoga berguna. Saya kembalikan Pak Sori. Ya, terima kasih kepada dua storyteller ya, di mana mereka membagikan. Dan saat ini kita tadi sudah melihat bahwa energi of imagination dan faith bisa mengubah hidup kita, dan terutama kepada teman-teman kita dan juga sahabat, keluarga yang mengalami masalah kehidupan, dan khususnya di dalam masalah LGBTQ. Dan mari kita pada saat ini akan sharing atau tell our story, ya, apa saja story kita, kisah kita, baik itu harapan, doa, bantuan, yang bisa kita bagikan kepada kedua storyteller kita, ya, narasumber kita, bisa memberikan masukan. Tapi bisa saja mungkin bukan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, sharing, membagi berkat, apa saja, baik yang berhubungan langsung dengan LGBTQ maupun
permasalahan-permasalahan lain yang kelihatannya tidak ada hubungan, tetapi berhubungan tadi ya, ada connection ya, walaupun koneksi itu mungkin secara langsung dan tidak langsung. Baik, kita akan mulai. Silahkan bisa di unmute mic-nya dan bisa share ataupun bisa dalam bentuk teks, chat juga bisa. Dan lebih baiknya, alangkah baiknya kalau ketika bertanya mungkin bisa meng-on-kan videonya sehingga bisa terjadi komunikasi. Namun apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan, bisa saja menyalakan mic saja. Silakan, mungkin ada. Baik, kalau kita akan sambil menunggu, silahkan. Oke, ini ada energy of immersion itu kok seolah teologi positif yang banyak dipraktekan, ya. Ini ada pertanyaan dari Bang Eli ya. Jadi di situ lalu bagaimana bisa menyembuhkan LGBTQ? Saya kok pengen tahu lebih banyak. Ini ke Pak Victor, tetapi mungkin nanti bisa juga dijawab oleh Pak Kasan. Silakan. Pak Victor dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Terima kasih Pak Eli Tambunan. Ini sahabat baik dari sesama pengelola jurnal di Sati ya. Jadi beliau juga ambil S3 di IAIN apa Pak? Jadi IAIN di Jawa Tengah. Jadi terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab begini ya, bahwa meskipun saya tidak mendalami teologi positif dan meskipun saya tahu bahwa ada beberapa teolog yang mencoba menerapkan psikologi positif seperti Norman Vincent Peale itu lalu dipindahkan menjadi sebuah ajaran teologi, tapi saya melihatnya kok power of imagination ini memang awalnya saya pikir begitu ya. Jadi saya sebelum membaca bukunya Andy Wommack ini juga berpikir ini paling hanya promosi teologi kemakmuran ya. Tapi saya mendalami justru bahwa kalau kita mau belajar mengikuti jemaat mula-mula yang tidak hanya bersaksi, tapi juga kesaksian diiringi oleh tanda dan kuasa. Nah, bagaimana kita mau diiringi tanda dan kuasa kalau kita tidak memiliki iman? Jadi power of imagination ini saya setuju dengan Pak Kasan tadi, itu berbeda dengan law of attraction. Kalau law of attraction itu jauh lebih dekat dengan disebut dengan psikologi positif ya, seolah kita harus berpikir positif, nanti memancarkan vibrasi yang positif, nanti alam semesta akan mempengaruhi semuanya. Padahal kalau power of imagination mestinya dilengkapi power of imagination in faith. Jadi kita mesti kembalikan bahwa sasaran imajinasi itu harus hal-hal yang betul-betul datang dari Tuhan, bukan jadi seperti yang disebut dengan Kejadian 6 ayat 5, imajinasi yang wickedness artinya hal yang jahat itu ya akhirnya akan membawa pada pemusnahan bumi. Jadi meskipun ada beberapa aspek yang ada kemiripannya, namun esensinya beda, karena yang dimaksud dengan imajinasi dalam iman itu adalah kita arahkan pada firman Tuhan. Jadi justru itulah yang bisa membuat iman yang memindahkan gunung. Kalau kita tidak begitu, maka iman kita tetap kerdil. Jadi mungkin tidak sampai biji sawi, jadi mungkin seperempatnya biji sawi. Jadi memindahkan hal yang kecil pun tidak bisa, apalagi memindahkan gunung. Saya kira itu tanggapan saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Silahkan dari Pak Kasan. Ya, saya bingung. Teologi positif memangnya ada teologi negatif? Bukan. Saya bingung pertanyaannya. Teologi positif itu dari psikologi positif, Pak. Yang kalau saya ditanyain
apakah memang bisa menyembuhkan LGBT dengan energi imagination? Saya jawab ada dua, Pak. Kalau kita sebagai mentoring, saya barusan terus terang ngalami kemarin, saya sedikit ngejudge ya, karena mereka yang saya lakukan itu kliennya tidak, kasarnya menurut saya sih, tidak dengan kesadaran diri untuk mau berubah. Nah, berarti kalau saya, menurut saya, berarti saya udah ngejudge. Nah, itu berarti saya sudah bikin energi negatif untuk klien. Makanya saya bilang kalau di tempat Pak Victor tadi cerita, di Greg Braden tadi, itu kita tidak boleh ada energi negatif, tidak boleh berpikiran negatif. Otomatis kalau berpikiran negatif, otomatis mengeluarkan energi negatif. Nah, ini saya kasih contoh, awal-awal saya dulu melakukan Pak pakai klien ya. Dulu itu ada cerita teman saya sendiri dari luar kota, waktu itu dari Pasuruan, saya tinggal di Malang. Nah, dia telepon saya waktu itu, Pak, manggil nama saya sih waktu itu, bisa nggak kamu bantuin saya, anak saya nakal banget, dia bilang gitu. Umur berapa? Umur 11. Kenapa? Karena saya seorang hipnoterapis, terus dia bilang, bisa nggak dihipnos? Ya bisa ya kalau anaknya mau, saya bilang gitu. Nah, terus setelah itu ya udah pokok kapan diajak. Nah, seberapa lama sesudah saya tutup, saya baru sadar, lah kalau anak umur sekian, berarti kan masih dalam tanggung jawab orang tuanya. Kemudian saya telepon teman saya. Akhirnya dia datang, kamu di mana? Di Malang. Di Malang kamu datang aja, saya bilang gitu. Akhirnya dia datang. Dari datang saya langsung ngomong, kelihatannya ini bukan sing salah, bukan anakmu. Sing salah itu papa nih, aku bilang gitu. Loh kok bisa? Iya, yuk kita tes, saya bilang gitu. Nah, dengan ada teknik satu, saya suruh tutup matanya, ya kan? Dengan imajinasi, dia membayangkan, saya suruh bayangkan anaknya, saya ngomong, kalau anak ini datang ke tempatmu, dengan pulang sekolah, dia datang ke tempatmu, nyedai kamu, saya bilang, deketi kamu, terus apa yang kamu rasakan? Pasti ada mau nih, saya bilang. Dia bilang gitu. Kalau nggak habis salah, kalau nggak gitu minta uang, nah, terus saya bilang, ya udah buka mata, saya bilang gitu. Kok kamu pikiran negatif, saya bilang gitu. Lawang anak ini lah, yang ngatur kan imajinasinya, kan ngatur saya, kan nggak ada pikiran negatif, dia dengan cerianya datang ke tempatmu, tapi yang punya pikiran kamu, aku bilang gitu. Nah, yaitu yang saya bilang, yang menyebabkan kamu udah berpikiran negatif sehingga anakmu itu otomatis malas ketemu, saya bilang gitu. Akhirnya dengan salah satu teknik hipno, energi negatifnya, imajinasi negatifnya, yang dia perasaan negatifnya saya hilangin. Sesudah itu saya suruh bayangin gimana rasanya sekarang. Saya bilang, anakmu datang ya kan, pulang sore-sore, anakmu habis mainan datang, gimana? Nggak ada perasaan apa-apa itu, saya bilang gitu. Ya sudah, aku bilang gitu. Kalau sudah nggak ada perasaan apa-apa, kamu pulang, saya bilang gitu. Nanti kabarin aja. Besok saya dikabarin. Saya ditelepon, saya diberitahu gini, kamu tahu anak saya pulang sekolah biasanya itu naruh tas langsung hilang. Ini kemarin naruh tas langsung yang dicari saya. Dia masuk kamarnya. Nah, saya bilang, ya iyalah, kenapa? Karena kamu nggak punya pikiran negatif. Nah, itu saya bilang, jadi ada pikiran negatif, otomatis ada energi yang keluar. Energi ini sama kalau mau lihat nanti di YouTube-nya ada Pak, di 2 minggu lalu saya cerita tentang energi link. Jadi di dalam kita itu ada energi, kalau kita pikiran negatif muncullah energi. Jadi bukan jadi efek negatif, tapi dari diri kita. Kan saya ingat semuanya itu netral, kita yang bikin sebetulnya. Nah, sesudah itu sampai berapa hari, sampai hari ini pun tidak ada masalah, hubungan teman saya dan anaknya tetap baik. Dan waktu saya cerita itu sesudah besoknya, berapa hari berikutnya juga, tiap kali malam anak itu biasanya cuma di kamar aja, sekarang nonton TV sama orang tuanya. Jadi masuk kamar orang tuanya, nonton TV bareng. Ya sudah, saya bilang, udah seneng kan? Nah, ini saya bilang, demikian juga untuk kita melayani, jangan kita punya pikiran negatif dalam mentoring atau orang-orang yang dalam pelaku LGBT, karena mereka sebetulnya itu adalah korban.
bukan pelaku kalau kita lihat dari awal. Karena apa? Mereka korban karena orang tuanya, korban karena pelecehan zaman dulu, sehingga dia sekarang ini sakit yang harus kita temenin. Terus tiga, karena judulnya The Power Imagination in Healing. Nah, itu saya beritahu kalau 2 minggu lalu saya cerita energi di dalam badan kita itu ada 2, power and force. Saya ulangi sebentar. Power itu kekuatan yang menunjang tubuh kita. Force, kekuatan yang merusak tubuh kita. Kekuatan yang merusak itu banyak, ada beberapa item. Kalau salah satunya paling bawah itu malu. Kemudian atasnya itu kalau nggak salah ada putus asaan, ya kan? Terus ada sombong, itu yang agak lebih tinggi. Nah, itu menyebabkan di dalam tubuh kita itu energinya itu negatif. Energinya itu di bawah, kalau nggak salah saya bisa nerangkan ini ya, saya sharekan dikit energi healing ini. Nah, ini kan energi healing di bawah ada rasa malu itu 10,2, 10 angka 2. Di bawahnya rasa malu ini kematian, Pak. Jadi otomatis rasa bersalah, putus asa, ini energi kita di dalam tubuh kita itu negatif. Nah, ini kalau kita positif, energi kita positif, nah ini otomatis apa? Otomatis energi kita 10 pangkat 600, kita damai, bahagia, terutama minim cinta. Ini kan otomatis kita kasih kan. Otomatis energi kita otomatis jadi tinggi, otomatis ke sekitar kita pun bisa merasakannya energi tersebut. Nah, ini ada fotonya tadi kalau nggak salah saya naruh. Nah, ini ceritanya. Ada penelitian di samping sebelah kanan ini, itu mereka yang sakit, jadi energinya berkurang. Tidak dideskripsikan sakitnya kenapa atau emosi atau segala macam, energinya tidak berpendar. Tapi kalau kita energinya di power, lihat ini bisa spontan semuanya. Nah, maka kalau ditanya di healing, Pak Victor tadi jawab, kalau kita sebagai korban, mungkin sebagai korban kita motivasikan supaya dia pasti bisa sembuhnya. Tidak ada yang hal tidak mungkin di hadapan Tuhan, ya kan? Yang kedua, untuk semisal penyakit, kita tahu dari Pak Saur tadi kesaksian yang nyebutkan apa? Menyanyi segala macam. Nah, itu yang ceritanya. Kalau ditanya, saya ingat penutup dari Pak Victor dari Divine Matrix, kita tidak perlu tahu caranya. Sekitar waktu kita positif, kenapa bisa mengubah, tidak perlu tahu prosesnya. Itu kadang kita nyebutnya apa? Cara Tuhan kita tidak tahu. Yang penting tahu hasilnya, memoro kita apa yang kita imajinasikan, apa yang kita inginkan, pasti berhasil menjadi sesuatu yang positif. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak. Makasih.